dari Mercy Agency. Kali ini saya berterima kasih untuk kesempatannya bisa testimoni di acara BOS kali ini. Holland, Ya, pertanyaan tadi oke. latar belakangnya. Nah, kita kan udah lihat ya, ini teman-teman pada bisa lihat di layar handphone ataupun di laptop. Nah, yang pertama kita mau tahu dulu nih, kan kita taunya nih capai penghargaan dari 2016, 2017, 2018, sampai 2019 ini. Nah, ceritain ke kita dong sedikit apa sih latar belakang Sis Herianti ini sebelum terjun di dunia asuransi dan join di Sequis. Ya, saya cerita sedikit dari masa remaja saya. Waktu itu saya kan lulus SMA itu ada kuliah ke Taiwan. Waktu mau kuliah itu kami dari mama bilang ke saya, kita tuh nggak ada uang ya. Kalau kamu mau kuliah itu kamu harus cari kerja sendiri. Jadi dari usia remaja itu saya sudah mulai kerja. Di Taiwan itu tentu saja saya harus kerja jadi waitress di restoran, lalu di perpustakaan, susun-susun buku. Jadi kalau tahun pertama saya di Taiwan itu saya selain kuliah bahasa, selama 1 tahun pertama, saya kerja restoran itu bisa dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam lagi. Jadi di sana itu angkat-angkat kursi yang agak berat. Bayangkan saya usia 18 tahun itu udah mulai kerja di luar negeri itu pertama kali itu harus jadi waitress di mana negara itu saya belum bisa ngomong bahasanya waktu itu. Terus kemudian singkat cerita saya masuk ke kuliah. Di kuliah itu kan nggak ada uang, jadi saya juga kerja dari jam 12 siang sampai jam 2 siang, dari jam 6 sampai jam 8. Jadi di sela-sela kekosongan kuliah, nggak jam kuliah, maka saya ambil waktu untuk kerja, untuk biaya. Kalau teman-teman saya yang lain itu, kalau mereka itu kan liburan itu musim panas, musim dingin itu ke luar negeri atau pulang ke Indonesia, kumpul dengan keluarga. Kalau saya nggak bisa, saya harus tetap kerja. Jadi justru liburan itu kan nggak ada sekolah, jadi kerjanya itu lebih panjang supaya mendapatkan uang lebih banyak. Singkat cerita ya dari lulus kuliah itu saya pulang ke Indonesia kerja, dapat kerja di jadi ada 2 perusahaan yang sebelum join ke asuransi itu. Yang pertama perusahaan Hong Kong, pemiliknya itu 10 besar lah orang kaya di Hong Kong, properti. Terus dia buka cabang di Indonesia waktu itu lagi booming batu bara. Dia punya anak perusahaan di Taiwan, jadi kami interview di Taiwan, pulang Indonesia kerja di perusahaan itu. Namun karena hanya jadi admin, saya memutuskan untuk pindah lagi cari perusahaan yang baru. Perusahaan terakhir itu adalah sales marketing untuk bahan baku plastik, itu perusahaan Taiwan juga. Jadi 3 tahun saya bekerja, kemudian join di asuransi. Sedikit latar belakang saya seperti itu, Holland. Oke, nah berarti mulai dari masa remajanya itu sampai kuliah di Taiwan tuh memang udah mulai kerja ya, mulai dari kerja di restoran sampai di perpustakaan, berarti itu nyusun-nyusun buku ya, setiap ada mahasiswa mengembalikan buku tuh pasti disusun berdasarkan judulnya, kelompoknya, dan juga nomornya ya. Karena saya juga punya sepupu yang kuliah di Taiwan, 3 sepupu saya kuliah di Taiwan. Jadi Iya. memang pekerjaan mahasiswa sambilan part timer seperti itu ya. Ya. Luar biasa banget. Nah, jadi sejak kapan Sis Herianti itu punya mimpi untuk dapetin $1 juta ini? Kalau dihitung itu $1 juta dirupiahkan sekitar saat ini 1,4 miliar lah ya. Nah, Sis Herianti sudah mendapatkan $1 juta ini. Sejak kapan Sis Herianti punya mimpi itu? Oh, kalau dulu kan kalau kerja hanya jadi karyawan, saya nggak berani buat mimpi seperti itu. Jadi kalau karyawan itu kan dari saya kerja di restoran itu kita udah bisa hitung setiap jamnya. Jadi pas habis untuk bayar biaya uang sekolah, bahkan kalau mesti irit-irit nabung beli sesuatu waktu itu saya pertama kali nabung itu beli MP3, waktu itu masih booming ya, sekarang kan udah enggak. Terus
mau jalan-jalan apalagi, nggak bisa, nggak berani bermimpi. Namun suatu saat, di waktu saya kerja di perusahaan yang terakhir itu, saya diperkenalkan oleh satu customer saya. Hari ini customer saya itu namanya Bapak Rudianto yang menjadi host kita hari ini. Jadi dia itu adalah customer saya di bidang industri marketing kimia ya, kita bahan kimia. Jadi saya jual bahan kimia. Jadi dari semenjak saya kerja itu kira-kira 8 tahun lalu, itu saya udah jauh dari PSBB sekarang, udah melakukan seperti itu. Jadi saya jualan itu hanya by phone dari kantor, karena kan kita base-nya di Jakarta. Nggak mungkin kalau cuma beli 1 kontainer, 2 kontainer, itu kita langsung terbang, beli tiket, jumpain customer-nya, itu nggak mungkin. Jadi, apalagi kalau bosku itu, mereka itu jualan itu hanya dari telepon itu dari Taiwan, nggak mungkin untuk deal satu transaksi itu harus terbang ke sana ke sini. Jadi kami sudah biasa melakukan transaksi itu dari telepon. Jadi waktu itu telepon-telepon dengan Bapak Rudi itu diperkenalkan dengan calon suami saya waktu itu, yang saat ini menjadi suami saya, yang teman-teman juga kenal, Dokter Suwanto namanya. Jadi, Oke. singkat cerita Luar saya biasa sekali. diperkenalkan. Jadi saya mengajukan diri join di asuransi Cyprus itu ya ada ceritanya juga. Hmm. Tadi saya baru di Japri ya sama salah satu teman saya. Katanya 1 juta dolar itu 14 miliar Holland, bukan 1,4 miliar. Ya, Berarti 1,4 miliar itu hanya 100.000 dolar ya. Berarti ini sedang menuju 1 juta dolar, pasti bisa ya. Karena ya. saya tahu Sis Herianti sudah memiliki beberapa aset bersama suami. Nah, asetnya apa aja sih? Boleh dong bocorin ke kita. Jadi waktu itu kita sama-sama waktu jadi karyawan saya nggak mungkin mendapatkan aset-aset ini. Namun ketika kami memutuskan untuk bersama-sama membangun bisnis ini, target pertama adalah kami waktu itu mengumpulkan uang untuk menikah. Karena dari pihak orang tua otomatis tidak ada dana untuk membiayai kami. Rumah pun kami harus beli lagi karena rumah orang tua tuh nggak ada space lagi. Jadi kami mengumpulkan dalam 1 tahun itu, kami beli rumah pertama kami itu, keluarga kami 500 juta secara cash, dan beserta isinya tuh sekitar 100 sampai 200 juta, dan pesta pernikahan itu ya hampir 100 juta. Itu kami kumpulkan dalam 1 tahun. Jadi waktu itu dari kami pacaran saya pindah ke Medan, kemudian kami bersama-sama berjuang, itu 1 tahun kemudian kami menikah. Lanjut kemudian kami mencapai prestasi berikutnya, kami mendapatkan mobil dari Cekvis, yaitu COP ya. Jadi kami ganti mobil Agya itu menjadi mobil HRV. Itu waktu itu saya lagi hamil anak pertama, jadi lebih nyaman. Waktu itu kan kalau Agya kan goyang-goyang gitu, Holland. Oke, luar biasa banget ya. Jadi mulai dari rumah seharga 500 juta beli cash ya. Kemudian pesta nikah, kita tahu bahwasanya pesta nikah di Medan tuh nggak ada yang murah, minimal 100 juta itu pun sudah pakai hemat banget gitu ya. Ya, Dan kemudian rumah beserta isi ya, kemudian dana untuk pesta pernikahan juga didapetin dari Sekwis. Nah, kayaknya Sis Haryanti belum ceritain aset yang miliaran itu, toh. Ceritain dulu. jadi kemudian dalam perjalanan ini kami sudah kumpulkan, jadi rumah itu kan waktu itu ceritanya kami waktu mau menikah itu kami lihat-lihat rumah. Jadi kami pernah lihat rumah itu harga 2, sekian miliar. Itu kami memutuskan tidak membeli dengan KPR. Jadi kami memutuskan kami beli dulu yang cash 500 juta, kemudian kami targetkan 5 tahun kemudian itu kami akan pindah ke rumah yang menjadi impian itu. Jadi kami sudah mewujudkan menuju 1 juta dolar itu awal tahun ini kami sudah membeli sebidang tanah di Citraland Gama City yang akan kami bangun. Wow.
Luar biasa. Itu kurang lebih 2 miliar ya? Ya, itu di klaster yang terbaru. Jadi harganya juga Mm-mm. paling minimal itu sekian. Oke, luar biasa banget. Berkat bisnis di Sequis ya. Jadi suami istri nih bisnis di Sequis ya, dapatnya itu rumah, kemudian beserta isinya, kemudian biaya pesta pernikahan, dan juga sekarang sudah membeli awal tahun ya, membeli 1 bidang tanah di Citraland Gamma City. Itu luar biasa banget ya. Kalau jadi karyawan itu mungkin nggak sih? Mungkin kerja seumur hidup ya, cicil-cicil, nggak usah makan, nggak usah minum, nggak usah transport, nggak usah kemana-mana. Jangan harap bisa nongkrong cantik ya. Jadi udah terbukti nih ya, satu orang yang bisa mewujudkan mimpi $1 itu berkat Sequis. Oke. Oke. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Sis Herianti untuk meraih mimpi $1 juta itu? Jadi kami itu melaksanakan 20 points a day, itu bahkan lebih. Jadi kami mempunyai target itu di awal tahun. Kami pertama kali itu membuat target yang melampaui prestasi kami yang sebelum-sebelumnya itu setelah kami mengikuti satu seminar yang dibawakan oleh profesor, nama profesor itu Adiwe Gunawan. Itu diadakan di Jakarta waktu kami hadir di acara award dinner, itu diundang oleh perusahaan secara gratis. Jadi kami diajarkan untuk membuat suatu target di mana kami bisa melalui alam bawah sadar itu kita bisa meyakinkan diri kita bisa mencapai target yang dulu kita pikir tidak mungkin. Jadi kita membuka limitation itu menjadi unlimited, kita membuka limitnya lebih tinggi, lalu kemudian kami setelah membuat target, kami kerjakan itu di setiap hari, konsisten, persisten, dan tetap positif. Begitu, Bu Olan. Oke. Nah, lalu ini terakhir nih. Apa pesan yang mau disampaikan oleh Sis Herianti untuk sahabat Mercy yang ada di acara Business Opportunity Sequis pada malam hari ini? Jadi kalau di acara di Sequis itu kita mempunyai kendaraan yang sangat cepat. Istilahnya kalau kita hanya bekerja itu, kita kayak naik sepeda, itu mungkin bisa sampai, tapi agak lama, dan agak jauh, dan agak capek. Tapi kalau di Sequis itu kalau kita join, itu kayak naik pesawat terbang. Kita bisa mengumpulkan semua aset itu kira-kira dalam 5 tahun, itu sudah terkumpul semua itu yang tadi diceritakan. Jadi buat teman-teman sekalian kalau yang hari ini hadir dan mendengarkan, kita himbau untuk segera bergabung. Oke, thank you ya Sis Herianti ya. Luar biasa sekali ya, sangat menginspirasi kita semua yang ada di Business Opportunity Sequis. Jadi bisnis ini selain modalnya itu kecil ya atau hampir tanpa modal kalau kita bilang, juga bisa mengumpulkan aset. Bayangkan Sis Herianti itu bersama suami sama-sama bisnis di Sequis dalam waktu 5 tahun sudah bisa mengumpulkan aset. Jadi Sequis ini sudah jelas kendaraan yang cocok dan tepat bagi kita untuk lebih cepat mencapai impian kita. Setuju ya sahabat Mercy ya? Nah, Setuju. tak lupa bilangin. Nah, kan udah nikah ya Sis Herianti dengan suaminya dan sekarang sudah punya 2 anak dan 2 anak itu juga biayanya dari Sequis. Luar biasa kan? Ya, Gratis. dari Gratis itu biaya ya. melahirkan itu kami dapat bisa diklaim di Sequis, terus imunisasi sampai imunisasi anak pertama, anak kedua itu semua dibiayai oleh Sequis. Wah, luar biasa. Anda masih mau menunda? Iya, tunggu dulu. Kita dengarkan satu testimonial narasumber ini lagi yang saya import dari jauh-jauh nih ya. Dari Pekanbaru. Oke, siapakah beliau? Oke. Nah, ini dia. Ini adalah latar belakang dari Ko Suanto ya. Nama kerennya sih Ko Hong Beng. Jadi saya panggil Ko Hong Beng aja, panggil akrabnya. Oke. Nah, halo Ko Hong Beng. Halo Holan. Halo Ko. Videonya hidup. Ya, Oke, udah hidup mantap ya. hidup. Apa kabar Ko? Wih, luar biasa Holan. Luar biasa. Ya. Oke, sapa dulu teman-teman kita yang ada di sini. Halo teman-teman Mercy semua ya, salam semangat untuk semuanya. Oke, thank you Ko. Nah,
kita kepengen tahu nih, ya. Ko Hong Beng ini join-nya dari 2010 ya, dan hampir 10 tahun sudah, sebentar lagi 10 tahun 10 anniversary tahun, ya. ya. Iya. Jadi ceritain sedikit dong apa latar belakang Ko Hong Beng sebelum join di Sequis. Oke, terima kasih Olan ya. Jadi mungkin kalau di Pekanbaru mungkin banyak yang panggil saya itu Suwanto Siombing. Jadi bukan saya itu orang Batak ya. Tapi nama saya nama saya Suwanto karena nama Tionghoanya itu Hombing ya. Kalau Suwanto ada beberapa ya, sama dengan suami teman kita tadi ya, Ibu Haryanti. Nah, suaminya juga Suwanto tapi dokter ya. Dan kalau Abeng itu juga banyak di Pekanbaru ya. Jadi kalau Suwanto Iya. Siombing itu di Indonesia kayaknya cuma satu ini aja. Jadi Iya. lebih gampang mungkin ya. Jadi mungkin cerita sedikit ya, sebelum saya bergabung di Sequis itu dulu saya pernah jadi karyawan ya di toko elektronik sebagai penjaga toko ya. Jadi penjaga toko, saya bekerja lebih kurang ya sekitar ada 1 tahun lah. Jadi saya dipecat waktu itu ya, setelah 1 tahun saya dipecat. Jadi jangan berpikir jadi penjaga toko atau bekerja itu posisi kita aman, belum tentu ya. Jadi penjaga toko pun saya pernah dipecat ya. Jadi karena liburan pulang kampungnya cuma lebih 1 atau 2 hari ya, waktu itu pas Lebaran, dan nggak ada transportasi dari kampung ke Pekanbaru. Jadi karena kelamaan itu dipecat saya. Ya. Lalu saya bekerja lagi di toko elektronik, tapi toko elektronik berbeda sebagai kolektor. Ya, sebagai kolektor itu nggak lama, mungkin sekitar kalau nggak salah sekitar 6 bulan. Jadi jadi kolektor juga nggak gampang ya waktu itu ya, saya nggak gampang. Saya pernah diusir juga oleh customer ya, karena bilang, wah pagi-pagi kamu udah nagih, orang uangnya belum masuk, kamu udah nagih. Jadi wah sedih juga. Jadi pernah juga dicuekin ya waktu kita nyodorin tagihan, diam aja, lihat pun enggak. Jadi mereka tetap sibuk dengan pekerjaan dia, kita kayak orang bego berdiri di situ ya, disapain pun enggak, disuruh duduk pun enggak. Jadi tidak semua pekerjaan, kadang-kadang kita berpikir tuh enak, ternyata dijalani tidak sesuai yang kita pikirkan ya. Jadi kolektor pun bisa mengalami kesulitan, kepahitan dan lain-lain ya. Dan setelah itu saya bekerja lagi di perusahaan distributor yang memegang makanan snack ya, kue-kue. Itu cukup lama, lebih kurang 1 tahun juga. Dan itu nggak ada masalah ya. Teman, waktu saya tersita lebih banyak, kadang bisa pulang agak sorean juga karena mungkin dari sales yang pulang harus mengecek hitungan uang dan barang dari sales itu, baru bisa closing ya, itu baru bisa pulang, kadang bisa malam juga. Jadi itu juga kondisi kerja sih nggak terlalu masalah, cuma waktunya mungkin ya, waktu sama penghasilan jadi masalah. Dan setelah itu saya ditawarin dari perusahaan lain untuk bergabung ya. Jadi di perusahaan tersebut bergerak di bidang pengangkutan. Jadi saya ditawarin sebagai kepala accounting dan dikasih fasilitas gajinya 2 kali dari yang lama. Ya, jadi waktu itu saya pikir ya kapan lagi bisa naik gaji 2 kali lipat gitu ya. Jadi saya langsung setujui, cuma saya minta waktu 3 bulan untuk menyelesaikan masalah saya dan supaya saya bisa memesan kepada jadi kesan yang baik lah buat perusahaan saya yang lama. Jadi 3 bulan saya minta waktu, ternyata bos itu mau menunggu sampai 3 bulan setelah saya itu baru saya pindah ke perusahaan baru. Dan itu saya bekerja cukup lama ya, kalau dibanding sama kerjaan-kerjaan saya yang lama nih, perusahaan yang sangat lama, saya bekerja di situ sekitar 4 tahun. Dan setelah itu saya juga sambil belajar sebagai konsultan ya. Sebagai konsultan, saya coba mengambil beberapa klien untuk mengolah pembukuan mereka, untuk membantu mereka dalam menyelesaikan pembukuan di pajak. Dan terakhir saya keluar dari situ dan saya buka konsultan sendiri, ya, buka konsultan sendiri. Dan selain itu juga saya sebenarnya saya pernah bergerak mengembangkan properti juga. Nah, jadi mengembangkan properti, sempat jadi bos juga di properti ya, mungkin sekitar 2 sampai 4 tahun lah ya. Tapi ternyata tidak semulus seperti yang kelihatan. Oh, orang properti bilangnya bagus ya, bisa untung banyak ya, bisa berlipat-lipat. Tapi ternyata di saya enggak. Ya mungkin hoki saya atau patent saya atau mungkin sumber rezeki saya bukan dari situ ya. Jadi bukan properti nggak bagus ya, tapi saya nggak mendapatkan ya yang orang bilang properti itu bisa menguntungkan. Waktu saya menjalankan dia nggak ketemu. Mungkin hoki saya mungkin nggak cocok dengan properti atau gimana, saya nggak tahu ya. Tapi jelasnya saya nggak dapat apa-apa dari situ ya. Malah kalau bilang ya rugi karena banyak investasi yang saya harus bayar bunga ya. Jadi kalau dihitung-hitung ya nggak balik. Baru setelah itu Holland, jadi ada leader yang saya anggap tuh luar biasa sekali, waktu itu datang dari Batam ya pada tahun 2010, nawarin saya untuk bergabung bersama Sequis.
sekitar pada bulan September ya. Bulan September, dan leader itu dulunya juga jadi agent saya di Sequis karena saya pernah membeli polis melalui beliau pada tahun 2004. Jadi leader ini menawarkan saya fasilitas yang menurut saya luar biasa dengan income segala macam ya. Itu sebenarnya fasilitas ditawarin kepada agen semuanya sama rata-rata. Cuman selama ini agen-agen tidak pernah memperhatikan ternyata di Sequis itu bisa mendapatkan keuntungan yang begitu besar, bisa mewujudkan impian yang begitu banyak yang kita inginkan. Jadi orang mengatakan ya asuransi nggak ada apa-apa karena banyak yang tidak tahu sebenarnya ada apa di Sequis itu, ada apa di asuransi, terutama di Sequis. Jadi saya coba, wah luar biasa, kita coba jalankan. Ya, jadi dalam 4 bulan itu saya menjalankan bisnis di Sequis yang saya bilang sih tanpa modal. Ya, memang awalnya kita perlu bayar uang AAJ untuk ujiannya. Waktu itu uang AAJ-nya bukan 350.000 ya. Kalau nggak salah ingat saya 350.000 waktu itu masih paper yang nggak secanggih sekarang. Kalau sekarang kan ujiannya sudah online ya. Jadi 350.000. Jadi disampaikan sama leader saya dalam 3 bulan kalau kamu bisa menjual 3 polis, itu uang 350.000 dibalikan lagi bersama dengan komisi-komisi yang lainnya. Oh, berarti saya pikir ya itu tanpa modal ya. Jadi saya bisa mendapat uang itu dikembalikan berserta dengan komisi-komisi. Jadi saya merasakan di Sequis sangat luar biasa karena dalam 4 bulan saya bersama Sequis, saya sempat mencapai peringkat namanya COT ya, sekaligus NDRT, Platinum dan Icon dalam 4 bulan. Jadi menurut saya penghargaan sekaligus 3 penghargaan sekaligus. Dan waktu itu juga saya dapat kebetulan waktu itu ada fasilitas Sequis, kita bisa mendapatkan itu 5 tiket ya. Jadi 3 tiket perjalanan yang ke Gold Coast, 2 ke New Zealand. Jadi waktu itu saya sempat membawa orang tua saya untuk jalan-jalan ke luar negeri ya. Jadi orang tua saya sebelum itu juga kalau saya bilang jangankan naik pesawat ya, naik mobil aja paling lama perjalanan sekitar 4-5 jam. Jadi waktu itu kami ke Gold Coast ya, jadi luar biasa sekali perjalanannya, wah belasan jam ya, dan waktu itu naiknya wah gila. Jadi saya melihat orang tua saya ya, memang dia mabuk juga di pesawat ya karena perjalanannya jauh. Tapi ada kebanggaan di hati saya, ternyata dari Sequis saya bisa membawa orang tua saya sampai menyeberang benua. Ya, bukan menyeberang negara saja, sampai bisa menyeberang benua. Jadi sebuah kebanggaan ya, kebahagiaan tersendiri buat saya. Yang orang tua saya nggak pernah naik pesawat, sekali bawa pesawat itu naiknya pesawatnya SQ. Ya, jadi luar biasa sekali itu pesawatnya. Kalau kondisi biasa sih nggak mungkin naik ya, karena mahal sekali dan Sequis sudah membayar itu untuk kita semua ya. Jadi terima kasih untuk Sequis ya, ini luar biasa sekali Holland. Ya, jadi kapan mulai muncul mimpi untuk meraih $1 juta itu? Karena saya lihat di sini ya penghargaan yang sudah Ko Suanto Sihombing capai ini omsetnya luar biasa loh ya, 1,5 miliar. Nah, kapan punya impian itu? Kalau dibilang impian sih Holland, saya pada awalnya sih nggak punya impian yang aneh-aneh ya seperti sekarang ya. Kalau sekarang saya bilang aneh bukan aneh, tapi agak gila lah ya. Kalau dulu saya berpikir bisa memenuhi kebutuhan hidup ya, bisa untuk keluarga, untuk anak istri dan belanja segala macam. Saya pikir itu sudah sesuatu yang sangat sempurna. Ya, tapi ternyata bersama Sequis saya baru berpikir saya harus punya ini, punya itu, punya rumah, punya mobil ya, punya tabungan untuk masa depan keluarga dan anak, punya asuransi kesehatan, punya warisan segala macam. Saya baru berpikir di situ. Karena dengan di Sequis lah saya berpikir saya bisa mewujudkan semua yang saya inginkan. Yang dulunya saya walaupun sebagai pengusaha tapi uangnya nggak jelas. Jadi kadang-kadang bisa bercampur tuh antara uang pribadi sama usaha, ketika macet semua dikeluarin. Bahkan kalau mau dibilang lagi, tabungan yang dulunya atas nama anak pun dicairin tuh waktu macet di properti itu, semua dicairin, nggak ada yang tersisa. Jadi kalau bilang tabungan untuk anak ya nggak ada lagi. Jadi di Sequis lah saya baru berpikir ya, baru otak itu jalannya wah harus punya ini punya itu, dan ternyata sampai sekarang ya puji Tuhan banyak yang sudah tercapai, kayak rumah sudah punya ya, kendaraan sudah punya, hidup juga di atas rata-rata lah ya. Iya. Dan satu Cukup lagi Holland berkecukupan lah ya. Berkecukupan. Dan satu lagi di Sequis itu kan ada namanya bonus tahunan Holland. Jadi kalau kita bilang ya mungkin di luar tuh kayak THR. Iya. Waktu saya menjalankan bisnis bersama Sequis pada tahun 2010 itu, yang waktunya hanya 4 bulan saja, saya mendapatkan THR kalau dibandingkan sama gaji saya waktu berbulan. Jadi bukan 6 bulan, jadi bisa 60 bulan. Jadi bayangkan kalau kita bekerja 1 tahun, dikasih gaji, dikasih THR itu 60 bulan gaji. Wah itu gila, saya pikir luar biasa hanya ada di Sequis Holland. Nah, Sequis luar biasa ya. Sequis luar biasa Holland, jadi luar biasa. Jadi bayangkan kalau kita
kita bekerja itu paling gajinya THR mungkin ya bisa dapat sampai 10 bulan tuh saya rasa itu sudah posisi yang sangat-sangat luar biasa. Ya, tapi di Sequis ya dengan orang pemula seperti ini, saya bisa dikasih THR mungkin kalau dibandingkan waktu saya kerja itu 60 bulan gaji, saya pikir itu sesuatu yang tak mungkin bisa saya dapatkan di luar dan hanya saya dapatkan di Sequis. Dan hebatnya lagi setelah itu setiap tahun saya bisa dapatkan liburan ke luar negeri dengan fasilitas hotel bintang 5 yang luar biasa ya. Jadi dulu saya pernah sharing sama teman saya, kami tinggal di hotel ini, di hotel itu. Wah gila, kami pernah ke sana loh, tapi kami nggak pernah tinggal di situ. Padahal teman saya itu adalah pengusaha, jadi kalau dibilang ekonominya jauh ya, mungkin AC-nya besar, uangnya banyak, tapi mereka jalan nggak pernah tinggal seperti itu. Dan di Sequis memberikan kita fasilitas, ya mungkin kita hanya agen biasa, tapi fasilitas kita hotel bintang 5 yang pengusaha pun tidak mendapatkan fasilitas seperti itu, dan kita dapatkan di Sequis Holland. Iya, betul sekali. Memang trip Sequis itu luar biasa ya. Luar biasa. Jadi, ya. Kalau sahabat Mercy yang malam ini udah mendengarkan peluang bisnis ini, segera join ya. Ya. Capailah prestasi pertama Anda. Setelah Anda mencapai prestasi, Anda wajib untuk ikut tripnya Sequis Life. Kenapa? Karena memang fasilitasnya itu bintang 5 ya. Restorannya bintang 5, hotelnya bintang 5. Sedap, pokoknya sedap. Kalau sedap. udah pernah menikmati satu kali, pasti kepengen lagi. Iya. Karena memang luar biasa banget ya. Memang betul. Teman saya yang notabene-nya adalah Crazy Rich, ya kota Medan gitulah ya. Seharusnya dia bisa tinggal di fasilitas hotel mewah, tapi dia enggak. Dia sewa Airbnb, yaitu ya sewa rumah orang lah gitu. Ketika saya check in di Movenpick Amsterdam, gila lu kok bisa tinggal di sana katanya. Gua nggak tahu bahwa Movenpick itu hotelnya bagus banget. Gua nggak tahu. Pulang sampai Indonesia gua baru tahu. Karena dikomentarin tuh di Facebook kan. Gila lu kok bisa ke Movenpick sana? Tinggal di sana, saya bilang gitu. Jadi mau tinggal di mana? Wah hebat banget lu. Gua aja tinggal di Airbnb gitu katanya. Wah memang fasilitas Sequis itu luar biasa ya. Lalu apa yang Ko Hongbeng lakukan ini untuk mencapai mimpi $1 juta itu? Ya waktu itu memang kalau dibilang apa yang dilakukan luar biasa sih enggak, karena rata-rata sama dengan teman-teman kita yang jadi agent, jadi leader yang sukses ya. Jadi kita hanya melakukan aktivitas sesuai sistem yang ada di Sequis ya, dibantu sama leader yang mensupport semangat dan motivasi segala macam. Jadi tidak ada yang luar biasa Holland. Jadi kalau kita bilang ya sama dengan orang jualan ya prospek, follow up ya, jalankan sistem itu aja. Jadi nggak ada sesuatu yang luar biasa. Yang perlu kita cuman konsisten menjalankan dan yakin impian kita pasti tercapai Holland. Iya, memang ketika kita menjadi seorang agent, ya kita berpartner dengan Sequis, cukup jalankan sistemnya saja. Jalankan sistem, ya, dengarkan arahan leader itu hasilnya sangat luar biasa ya. Sudah terbukti oleh Ko Suwanto si Hongbeng ini ya, mulai dari 2010 sampai hari ini, prestasinya luar biasa ya. Udah pastinya komisinya juga luar biasa. Kita tahu berapa besar penghasilan income seorang agen Sequis Life itu ketika kita melihat prestasinya. Oke, thank you ya Ko Hongbeng atas sharing-nya kepada kita pada malam hari ini. Sangat menginspirasi sekali untuk sahabat Mercy kita. Oke? Thank you Ko Hongbeng. Sama-sama Holland. Oke. Nah, di sini saya mau lanjut. Nah, menjadi seorang